warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA 1 Tegalwaru. Wow, keren. SMA Tegalwaru luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik. Tetap lupa ya, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Ada yang mau memimpin doa? Sebelum melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati, dimulai. Selesai. Aku mau mempresisi dulu ya. Cek. Fadila. Diro. Meni. Hadir. Tujuan kita melaksanakan kegiatan hari ini yaitu kalian diharapkan bisa memahami gaya belajar. Nah, ada yang tahu, ada yang pernah dengar apa itu gaya belajar? Cara kita belajar. Iya, betul ya, Melia. Jadi, gaya belajar itu adalah cara bagaimana kalian belajar. Tentunya setiap orang memiliki gaya yang berbeda ya. Tidak mungkin sama. Nah, sekarang coba masalah apa sih yang sering kalian rasakan ketika belajar? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Malas sih, Bu. Oke, Melia malas ya. Terus ada lagi? Bosan. Ya, Rafa? Bosan. Ada lagi? Bosan, Bu. Juga ngaruh sih, Bu. Untuk itu, sekarang Ibu akan membagikan ya lembar kerja peserta didik. Nah, Ibu akan kirimkan lewat WhatsApp grup. Ibu beri waktu selama 3 menit untuk mengerjakannya. Nah, nanti kalau sudah beres, kalian nanti ada perwakilan 1 atau 2 orang untuk menyampaikan dari hasil pengisian LKPD-nya. Apa bisa dipahami? Siap, bisa, Bu. Menurut Fadila, kan sebelumnya Pak Nadiem pernah bilang, katanya kalau belajar dari ini nggak akan efektif gitu. Jadinya ya emang kerasa gitu gak efektif banget belajar secara daring ini ya. Yang faktornya itu ya karena beberapa, terus kadang jaringannya Bu yang suka nggak ada gitu. Pemecahan masalahnya, masalah yang udah Fadila lakuin itu ya kadang apa ya, cari hal yang bikin Fadila semangat gitu. Sama aja sih, Bu. Sini juga ngerasain. Soalnya kalau di rumah kan kalau nggak ngerti atau nggak bisa nanya langsung. Terus kalau nanya langsung juga kadang gurunya nggak pas respon. Gak kayak di sekolah bisa nanya langsung, terus langsung dijelasin sama gurunya. Kalau di rumah, walaupun bisa bebas buka YouTube atau Google juga, kadang kan nggak benar gitu, Bu, jawabannya nggak sama yang guru. Silahkan kalian berkelompok. Nah, berkelompok ini untuk membahas tentang apa sih? Nah, bahasannya yaitu tentang hasil LKPD yang barusan kalian isi. Nah, kalian rembukan secara kelompok, kira-kira masalah yang dialami setiap kelompok itu kalian rincikan apa saja, terus faktornya kan pasti beda-beda ya. Mungkin ada yang dari diri, ada yang dari luar. Nah, solusinya ya tentunya pasti juga berbeda setiap orang. Diskusi melalui WhatsApp ya. Waktunya 10 menit. Nanti setelah selesai, kita bergabung lagi ke Zoom meeting-nya dan silakan yang mau mempresentasikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan yang tadi didiskusikan oleh kelompok 2.
Yang nomor 1, masalah atau kendala selama belajar daring itu rasa bosan atau malas, kuota internet yang kadang ada atau kadang juga tidak ada, serta kurangnya pemahaman materi. Dan faktornya itu akses jaringan susah. Kan apalagi kalau yang rumahnya di gunung jadi susah jaringannya. Terus lingkungannya tempat belajar tidak mendukung atau tidak nyaman. Serta guru memberikan tugas tanpa penjelasan dan waktu yang tidak efektif. Yang nomor 3-nya, untuk solusinya bisa mencari hal yang membuat semangat belajar atau istirahat yang cukup, mengubah cara belajar, misalnya selama belajar daring selalu dalam ruangan seperti di kamar terus, serta membuat atau tentukan target yang ingin dicapai, seperti kita itu mempunyai target ingin menjadi juara kelas. Kita kan harus semangat belajar, jadi harus ingat-ingat itu target kita harus menjadi juara kelas, jadi kita harus terus belajar untuk mendapatkan juara kelas itu. Sekian, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Cindy dan juga kelompok. Silakan ada yang mau menanggapi, boleh. Kerjain dulu yang pertama ngasih tugas dari awal dulu. Nanti kalian juga akan jadi tersusun. Nah, memang betul sekali ya. Tadi dalam proses belajar tentunya pasti akan banyak sekali problem yang muncul ya, baik dari segi positifnya ataupun negatifnya. Sekarang ada yang ingin merefleksikan nggak? Gimana sih setelah mengikuti kegiatan diskusi yang tadi kalian lakukan? Senang karena bisa mengeluarkan pendapat sendiri dengan bebas gitu. Terus diterima dengan baik juga sama teman-temannya. Kita jadi menemukan solusi baru buat mengatasi masalah yang sebelumnya, misalnya solusi yang sebelumnya yang kita pakai itu nggak maksimal gitu, jadi kita punya solusi yang baru, jadi nanti kita coba gitu. Lihat tayangan video satu ini tentang jenis gaya belajar. Nah, apa barusan sudah bisa dipahami? Sudah. Dengan mengetahui gaya belajar, kalian bisa memaksimalkan proses belajar yang kalian lakukan. Tadi ketika Cindy mengatakan dia lebih ke gaya visual. Nah, apakah Cindy sudah menerapkan strategi yang tadi disampaikan? Kalau orang visual tuh cara belajarnya dia harus lebih textbook ya, membaca buku, spidol warna ketika membuat catatan. Nah, itu akan membantu proses penyerapan dari materi yang disampaikan. Nah, teori ini dia bisa menangkap suatu pemahaman yaitu dengan mendengarkan. Nah, caranya tadi ya seperti yang disampaikan, itu bisa dengan berdiskusi dengan teman tentang materi, atau contohnya bisa juga sambil mendengarkan diberikan. Nah, cara anak kinestetik untuk memahami itu, dia itu harus praktek. Yang tadi ya dengan gerakan. Makanya biasanya kalau anak kinestetik ini dia sangat hebat di bidang olahraga ya. Kenapa? Karena menuntut dia untuk selalu bergerak. Nah, gitu. Jadi di sini apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Dengan menerapkan gaya belajarnya ya. Nah, tentunya gaya belajar ini sangat penting karena akan dengan kita mengetahui gaya yang cocok untuk kita, akan memicu kita untuk lebih semangat dalam belajar, memicu kita lebih tertarik terhadap sudah bisa dipahami ya? Iya. Nah, oke ya. Nah, sekarang coba kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Apa yang kalian dapatkan dan apa yang kalian rasakan? Bisa menentukan gaya belajar mungkin, Bu. Jadi biar nggak salah gitu gaya belajarnya. Jadi kita dapat ilmu buat gaya belajar yang sesuai sama diri kita sendiri. Jadi menambah ilmu pengetahuan, Bu. Jadi seperti tadi kan Cindy nggak tahu kalau yang visual itu kan jadi tahu. Terus Cindy harus meningkatkan belajar dengan cara seperti itu.
Mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan untuk kegiatan hari ini. Dan ini Ibu akan membagikan link angket dan juga evaluasi yang akan Ibu bagikan lewat WhatsApp. Silahkan kalian isi. Nah, untuk hari ini, terima kasih banyak atas partisipasinya. Sekian dari Ibu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.